Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Dukuh Tegal. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1.A.8 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita belajar bersama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Mengutip dari pengertian pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson, yaitu bahwa pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas yang pertama adalah kita tentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif berdasarkan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar sesuai dengan model atau profil belajar murid. Kemudian, manajemen kelas yang efektif serta melaksanakan RPP diferensiasi dengan memperhatikan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Kemudian yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru bergerak. Mari kita lihat jawaban-jawaban yang sudah kami laksanakan. Bahwa untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi adalah dengan melakukan asesmen awal berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yaitu guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Yang kedua adalah minat belajar murid, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, karena belajar sesuai minatnya akan mempengaruhi semangat belajar murid sehingga tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajarnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang meliputi suhu ruangan, tingkat kebisingan, dan juga pencahayaan. Kemudian juga gaya belajar, apakah siswa lebih suka belajar untuk visual, auditori, dan kinestetik, serta budaya, dan yang terakhir adalah multiple intelligence ataupun kecerdasan majemuk. Kemudian kaitan antar materi, bahwa kita tahu bersama dan kita telah belajar bersama bahwa materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang mana kesemuanya adalah mengutamakan ataupun keberpihakan kepada murid yang tujuan akhirnya adalah untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Adapun materi-materi lain seperti nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan yang sekarang ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, semuanya adalah mengacu pada berpihak pada murid ataupun bagaimana seorang guru bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima, pelayanan excellent kepada murid-murid kita. Mari kita kupas bersama, kita mengingatkan kembali
itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan berhamba pada anak, artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Terkait dengan materi pembelajaran diferensiasi, itu bahwa sebagai seorang guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid. Kemudian kaitan dengan materi yang kedua, yaitu materi tentang nilai dan peran guru penggerak, yang dimana bahwa untuk nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan peran untuk guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid ataupun student agency, dan juga yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diharapkan bahwa seorang guru mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang senantiasa berpihak kepada murid. Kemudian kaitan dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang visi guru penggerak, itu dimana bahwa visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret, itu dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan yang A adalah atur eksekusi. Dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi masih sama, yaitu bahwa seorang guru diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang senantiasa berpihak kepada murid. Kemudian terkait dengan materi 1.4 itu tentang budaya positif, bahwa di sini disiplin positif merupakan unsur utama terbentuknya budaya positif di sekolah yang harus didukung oleh semua warga sekolah, terutama guru sebagai pendidik. Diharapkan memiliki pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, yaitu ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Kemudian 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Dan tentunya di dalam budaya positif ini yang diharapkan adalah kontrol sebagai manajer, sehingga dalam hal ini siswa merasa dihargai dan merasa dihormati dan diakui untuk keberadaannya, sehingga siswa betul-betul merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi yang meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan, sehingga dalam hal ini pun siswa akan merasa nyaman dan tenang pada saat mencari solusi yang terbaik atas masalah ataupun perbuatan yang dinilai melanggar ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dengan melakukan asesmen awal
untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang senantiasa berpihak kepada murid. Kesimpulannya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana untuk guru senantiasa berpihak pada murid. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian, nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif, dan peran guru penggerak yang meliputi mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bahwa murid sebagai subjek pembelajaran yang memiliki keunikan khas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan beragam kemampuan harus dapat terlayani semua kebutuhan belajarnya melalui penetapan visi dan misi yang baik untuk mendukung terciptanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan budaya positif yang harus dikembangkan oleh semua guru maupun oleh sekolah. Demikian penyampaian kami terkait dengan kaitan antar materi untuk modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.